Yamal mithqala dzarratin sarran yarah. Untuk melihat bagaimana pengumuman dari biaya haji tahun 2023 yang sejak kemarin dibahas di DPR dengan Kementerian Agama. Yang kami hormati para pejabat paslon 1, pejabat paslon 2, dan pejabat lainnya di lingkungan Kementerian Agama yang hadir, serta yang kami hormati Kepala BPKH beserta seluruh jajarannya, kawan-kawan media yang sudah sejak kemarin berkumpul menunggu momen malam ini, yang saya hormati dan hadirin sekalian yang berbahagia. Tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah pada hari ini kita semua bisa hadir di forum yang sangat mulia ini untuk bersama-sama mengikuti rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan pemerintah mengenai laporan Ketua Panja BPIH ke Pak Menteri, ada Pak Ketua Panja, saya interupsi. Mekanismenya seharusnya Pak Ketua disampaikan dulu laporan oleh Ketua Panja DPR, nanti kemudian ditanggapi oleh pemerintah. Berarti saya cabut. Mohon untuk di. Baik, waktu saya kembalikan Ketua. Terima kasih. Ketua mempersilakan saya dulu membacakan itu. Iya, harusnya Panja dulu yang melapor. Kita taat perintah aja, Ketua. Nah, pikiran saya tadi karena Panja udah melapor di komisi kan? Iya, tapi kemudian ini udah mumet karena hitungan angkanya terlalu rumit selama ini kelihatannya. Ya kan, ini kan Panja tadi udah melapor, saya pikir udah selesai. Nah, ternyata memang harus dilaporkan lagi di akar ini, gitu kan. Oke, silakan saudaraku Bapak Ketua Panja untuk membacakan kesimpulan daripada hasil rapat Panja. baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Menteri yang kami hormati beserta jajaran, para pimpinan dan para anggota Komisi 8 yang saya banggakan. Atas perintah Ketua Komisi, saya tadi merasa sudah lega, sudah selesai tugas saya, ternyata masih diperintah lagi nih, membacakan lagi. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan pertama bahwa kami mengapresiasi keberanian Menteri Agama untuk membuka pandangan kita terhadap keuangan perhajian kita. Kami memahami bahwa mengusulkan besaran ongkos haji yang mencapai puncak idealisme maupun proporsi yang sepantasnya 70-30 itu luar biasa, patut kita apresiasi. Tapi sekalipun kami mengapresiasi Pak Menteri, kami tidak menghilangkan idealismenya kami juga, bahwa kami terus membahas itu karena belum saatnya seidealisme itu. Maka karena itu usulan yang sebesar 98,88 itu sebagai BPIH dan 69, sekian menjadi BP, kami memandang itu sebagai sesuatu yang ideal. Tetapi dengan kondisi saat sekarang, kami melihat belum bisa kita lakukan dan harus dilakukan secara gradual. Jadi atas keberanian Pak Menteri dan kami yakin keberanian untuk menanggung resiko itu adalah sesuatu keberanian yang patut diacungi. Karena itu kami dalam 2 minggu ini penuh rapat dan mengambil berbagai pandangan, sudut pandang dari para anggota. Pada akhirnya kita memutuskan asumsi dolar sebesar 15.150. Yang kedua, 1 SAR sebesar Rp4.040. Yang kedua, Komisi 8 menyepakati besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi per jamaah sebesar 90.050.63726. Sementara BP biaya yang ditanggung oleh jamaah sebesar 49.000.000
812.700,26 atau sebesar 55,3%. Biaya yang bersumber dari nilai manfaat rata-rata per jamaah sebesar 40,237.937 rupiah atau sebesar 44,7%. Secara keseluruhan nilai manfaat yang digunakan sebesar 8.960.360.327.000 rupiah 213,67. 3. Komisi 8 DPR RI dan Menteri Agama menyepakati besaran BPIH lunas tunda tahun 1441 2020 sebagai berikut. Jemaah haji lunas tunda tahun 2020 sebanyak 84.609 jamaah yang diberangkatkan pada tahun 2023 Masehi 1444 Hijriah tidak dibebankan tambahan biaya pelunasan. 2. BPKH mendistribusikan nilai manfaat yang bersumber dari akumulasi nilai manfaat sehingga tidak ada setoran lunas untuk jamaah lunas tunda tahun 2020 sebesar 845.708.000.000 rupiah. 4. Komisi 8 DPR RI dengan pemerintah menyepakati bahwa dengan besaran BP sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas, diberlakukan pengelompokan besaran pelunasan dengan pertimbangan aspek keadilan. Pada kelompok jamaah haji sebagai berikut. Jemaah haji lunas tunda tahun 1443 atau 2022 Masehi sebanyak 9.864 jemaah yang diberangkatkan pada tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar 9,4 juta. B. Jemaah haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi sebanyak 106.590 jamaah dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar 23,5 juta. Nilai manfaat keuangan haji yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi bersumber dari A. Nilai manfaat keuangan haji tahun berjalan. B. Rekening virtual jemaah yang berangkat di tahun berjalan. C. Saldo akumulasi nilai manfaat keuangan haji. 6. Komisi 8 DPR RI menyetujui rencana kerja dan anggaran tahun RKAT BPKH meliputi besaran nilai manfaat keuangan haji tahun berjalan yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi diproyeksikan sebesar 7,1 triliun. B. Alokasi nilai manfaat yang didistribusikan untuk rekening virtual akun sebesar 2,1 triliun. Dengan catatan persetujuan tersebut dapat direvisi jika terdapat perubahan pada perolehan atau kinerja pengelolaan keuangan haji di tahun berjalan. Selanjutnya, Komisi 8 DPR RI mendorong BPKH untuk meningkatkan capaian persentase nilai manfaat secara berkala untuk mendukung keberlangsungan keuangan haji. Komisi 8 DPR RI dan Menteri Agama menyepakati jumlah lama tinggal jemaah haji di Arab Saudi sebanyak 40 hari. B. Jumlah makan di Madinah sebanyak 18 kali dan di Mekah sebanyak 44 kali. Kami mendorong dari pandangan berbagai anggota yang tadinya 2 hari sebelum berangkat menuju Ar-Musna tidak ada makan. Kami mendorong supaya ada makan dengan berbagai pertimbangan untuk kesehatan para jamaah, karena pada saat itu agak rumit. Memang kami menyadari mengantar makanan itu agak problem, tapi apapun harus kita lakukan karena itulah saatnya jamaah membutuhkan gizi yang terpenuhi untuk memenuhi kesehatan dan kekuatan melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya, menu catering untuk jamaah haji harus bercita rasa Nusantara dan berbahan baku serta pekerjaannya berasal dari Indonesia. Living cost
bagi jemaah haji, PHD dan KBHU dikembalikan dalam mata uang rupiah. Biaya perjalanan ibadah haji untuk petugas haji daerah dan pembimbing KBIHU tidak mendapat dukungan dari nilai manfaat. Pimpinan, Sehingga sebentar. Ini ada yang terselip pimpinan dalam panja. Kita paling tidak untuk tahun depan Kementerian Agama kaitannya dengan lobi-lobi, masa lama tinggal jamaah haji 40 hari ke depan kita upayakan perjuangan untuk 30 sampai 35 hari. ya, nanti saja tambahan rekomendasi, saya kira itu terlupa Pak. Nah, gini, selesaikan dulu dibaca, Ya. kalau ada yang mau dievaluasi silakan. 8. Sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, Panja Komisi 8 DPR RI tentang BPIH tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi dan Panja pemerintah menyepakati kuota petugas haji sesuai alokasi dari pemerintah Arab Saudi sesuai sebanyak 4.200. Jumlah kuota untuk pengawas adalah sebesar 4% dari jumlah kuota petugas atau sebanyak 168 orang. C. Jumlah kuota untuk pengawas internal sebanyak 40% dari jumlah kuota pengawas atau sebanyak 67 orang dan jumlah kuota pengawas eksternal 60% dari jumlah kuota atau sebanyak 101 orang. Dan kuota untuk pengawas eksternal diperuntukkan bagi DPR RI sebanyak 84 orang, DPD RI sebanyak 5 orang, dan BPK RI sebanyak 12 orang. 9. Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Agama Republik Indonesia untuk 1. Memastikan tercapainya kualitas pelayanan, pembinaan, perlindungan terhadap jamaah haji seoptimal mungkin pada saat dan setelah pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. B. Melakukan revisi PMA mengenai rasionalisasi besaran setoran awal pendaftaran haji. C. Menetapkan kebijakan rasionalisasi biaya perjalanan ibadah haji sesuai dengan kondisi ekonomi secara berkala. D. Mendorong jamaah haji tunggu untuk mencicil setoran lunas secara periodik hingga mendekati besaran BP pada tahun berjalan agar jemaah tidak terlalu berat pada saat pelunasan. E. Mengintensifkan bimbingan manasik terhadap jamaah haji dan manasik khusus bagi jamaah haji lanjut usia dan penyandang disabilitas. F. Menginventarisasi aset milik barang milik haji BMH dan mengupayakan perpindahan status aset BMH ke barang milik negara secara berkala. Poin G. Memperbaiki perencanaan penyusunan BPIH dengan menindaklanjuti temuan BPK. Selanjutnya, meningkatkan diplomasi dan lobi untuk mengupayakan tambahan kuota haji tahun berjalan. I. Merekomendasikan kebijakan agar jika terdapat tambahan kuota dapat dialokasikan untuk jamaah haji reguler dengan pembebanan biaya BPIH penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. J. Merekomendasikan untuk membicarakan dengan berbagai pihak mengenai kuota haji reguler yang tidak terserap pada tahun berjalan untuk dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. K. Besaran nilai manfaat haji khusus akan dilakukan pembahasan dalam rapat secara khusus. Demikian Ketua, Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ketua Panja yang sudah 2 kali menyampaikan laporannya. Tapi honornya sekali aja Pak ya. 2 kali. Selanjutnya kita persilakan ke Pak Menteri untuk menyampaikan. Interupsi pimpinan. Saya kira secara urutan sebelum disampaikan kepada pemerintah dimintai pendapat dari masing-masing fraksi. Terima kasih. Apa tidak cukup yang tadi rapat internal? Enggak cukup ya? Oke, kalau Beda, gitu. karena ini adalah laporan panja yang terdiri dari pemerintah dan DPR. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak. Ini kan panja sudah menyampaikan laporannya. Nah, apakah kita langsung ke Pak Menteri? Nanti setelah Pak Menteri baru
kita serahkan fraksi. Kalau saya kita kasih Pak Menteri dulu lah, ya kan? Karena kita mau mendengar juga. Nah, saya kira harus Pak Menteri dulu karena tadi kan di rapat Panja Raker para fraksi itu sudah menyampaikan laporan fraksinya. Oke, memang jadwalnya sekarang Ya, Pak Menteri. gitu. Coba secara tatip bahwa tadi itu adalah panja yang terdiri dari DPR yang baru kita kerjakan. Jadi panja DPR melaporkan kepada komisi di DPR. Nah sekarang panja atau sebenarnya pimpinan komisi menyampaikan laporan sebagai pertanggungjawab terhadap panja yang terdiri pemerintah dan DPR. Nah oleh karena itu sebelum pandangan presiden atau pandangan menteri itu diberikan kesempatan pandangan masing-masing fraksi apakah setuju atau ada catatan dan seterusnya, baru nanti menteri akan memberikan tanggapan. Terima kasih. Ya, pimpinan. Izin pimpinan, Ketua. Izin pimpinan. Izin. Saya kira Izin Pak Ketua. Samsul yang dulu. Izin. Saya kira begini pimpinan. Begini. Itu dalam panja Samsul. pimpinan tadi, panja tadi sebelum diputuskan, itu kan sudah ada permintaan dari ketua panja. Apa setuju atau tidak? Ada yang bilang setuju, berarti kita sudah setuju semua. Itu secara legal itu apa yang kita putuskan tadi itu sudah sepakat, begitu menurut saya pimpinan. Izin pimpinan. Izin. Pimpinan. Saya kira regulasi yang disampaikan pimpinan udah benar. Jadi disampaikan oleh komisi, direspon dulu oleh Pak Menteri. Bila mana hal-hal ada yang urgent untuk direspon, silakan. Boleh direspon. Tapi kalau semua kita sepakat dari tadi, ngapain juga diperpanjang? Ya. Ya kan? Tidak perlu ada dialog. Kalau memang perlu begitu. Jadi menurut saya kita percaya dulu Pak Menteri, Pak Ketua. Terima kasih. Setuju. Pimpinan. Apa yang disampaikan Pak Marwan tadi itu adalah laporan panja kepada rapat pleno Komisi 8. Jadi biasanya dimintakan dulu pendapat dari pleno Komisi 8 apakah laporan panja tadi bisa diterima atau tidak. Nah setelah itu baru kita kembalikan kepada Pak Menteri. Nah setelah Pak Menteri kita memberikan tanggapan kalau ada. Biasanya seperti itu pimpinan. Kan tadi udah waktu rapat internal. Jadi ketika panja menyerahkan ke komisi, itu kan panja sudah membacakan laporannya. Saya tambahan gini Pak Ketua. Saya kira Pak Ketua, jadi tambahan sekarang saya. gini, kalau kita minta dulu Pak Menteri untuk Enggak, menyampaikan bukan tanggapan. Pak Ketua. Kita ini bukan baru kali ini, tahun lalu juga ya seperti lalu ya begini, nggak dirubah kok. Habis itu laporan panja diterima di internal, dibuka Pak Menteri ini udah kalau nggak ada lagi ya ketok gitu loh. Iya. Ada kesempatan Lanjut, Pak. untuk seluruh fraksi gitu kan. Lanjut aja. Oke, kita lanjut ya. Sedikit aja pimpinan. Pimpinan. Lanjut aja Pak Muhammad, sebentar lagi saya kasih ya. Enggak, tadi kan di dalam panja kita kan kesimpulan. Betul. Belum keputusan, Pak. Jadi kapan keputusannya? Belum. Ya itu yang saya bertanya. Nah, makanya nanti Pak Menteri dulu menyampaikan Ya, itu tanggapannya aja. dari Tadi penyampaian kesimpulan. Ya, oke. panja. Baru kita minta persetujuan fraksi. Baru kita Sebelum diketok. ketok, insya Allah nanti kotaknya keras tuh. Pimpinan lanjut. Silakan Pak Menteri. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah sudah saya sampaikan di awal, saya tidak perlu ulang kembali kecuali kelewatan satu dari Garuda Indonesia tadi. Pimpinan anggota Komisi 8 DPR RI dan hadirin sekalian yang berbahagia, proses pembahasan PIH menurut hemat kami menunjukkan arah yang semakin baik dari tahun ke tahun dan tentu kami harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada upaya DPR untuk selalu memulai lebih awal proses pembahasan BPIH. Sehingga baik Kemenak maupun Komisi 8 DPR memiliki cukup waktu untuk melakukan telaah atas usulan biaya yang disampaikan. Kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun. Ibu, Bapak, dan hadirin sekalian yang berbahagia, pemerintah dan DPR
telah bersepakat besaran BPIH yang tadi disampaikan oleh Ketua Panja yang terdiri dari BP yang dibayar langsung oleh jemaah haji dan besaran penggunaan nilai manfaat. Kita telah menyepakati BPIH tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi ditetapkan dalam mata uang rupiah sama seperti BPIH pada tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi yang lalu. Meskipun tentu kita sama-sama memahami bahwa sebagian besar biaya operasional haji dibayarkan dalam mata uang asing, Saudi Arabian Rial dan US Dollar. Kita sepakat bahwa besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah untuk jemaah haji reguler per jamaah sebesar 90.050.637,26 sen rupiah. Jumlah ini terdiri atas dua komponen, yaitu perjalanan ibadah haji atau BP yang rata-rata per jamaah sebesar 49.812.726 sen rupiah atau 55,3%, dan penggunaan nilai manfaat per jamaah sebesar 40.237.937 rupiah atau setara dengan 44,7%. Dengan skema ini, maka penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar 8.990.327.213,67 sen rupiah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini telah disepakati juga bahwa jamaah lunas tunda tahun 2020 tidak perlu menambah biaya pelunasan, dan dari sini dibutuhkan tambahan nilai manfaat sebesar 845 miliar rupiah, sehingga dana nilai manfaat yang dibutuhkan sekitar 8,9 triliun rupiah. Saya kira ini keputusan yang sangat bijaksana karena mereka sudah melakukan pelunasan dan menunda keberangkatannya dalam beberapa tahun terakhir. Saya berharap ini menjadi kabar gembira bagi tidak kurang dari 84.000 jamaah lunas tunda tahun 2020 yang diharapkan semuanya bisa berangkat haji tahun ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kesepakatan ini diperoleh setelah Panja BPIH 1444 Hijriah 2023 Masehi melakukan serangkaian diskusi membahas usulan biaya haji pemerintah. Sebagaimana kita tahu pada 19 Januari 2023 yang lalu, pemerintah mengajukan usulan BPIH dengan rata-rata sebesar 98.893.909,11 sen rupiah dengan komposisi BP yang dibayar jamaah sebesar 69.193.734 rupiah atau setara dengan 70% dan nilai manfaat atau optimalisasi sebesar 29.700.175,11 sen rupiah atau 30%. Dengan skema ini, usulan awal penggunaan nilai manfaat sebesar 5,9 triliun rupiah. Usulan awal pemerintah ini berangkat dari pentingnya memperhatikan aspek keadilan dan kesinambungan pengelolaan dana haji dalam kebijakan pemanfaatan hasil pengembangan dana haji atau nilai manfaat. Oleh karena itu, besaran penggunaan nilai manfaat yang diusulkan saat itu berkisar 30%. Tentu saya bersyukur dengan adanya kebijakan politik bahwa persentase BP lebih besar dari nilai manfaat, meski komposisinya belum sepenuhnya ideal, sebagaimana tadi Pak Marwan Dasopang sampaikan. Saya kira ini menjadi momentum kita semua untuk mengarah pada skema perhajian yang lebih proporsional. Saya yakin ini adalah kesepakatan terbaik yang bisa kita raih di tahun ini, dan jamaah mendapatkan skema pembiayaan yang terbaik pula. Kenaikan BP bisa dilakukan secara gradual dan upaya untuk terus menjaga kesinambungan dana nilai manfaat bisa tetap terus dilakukan. Memberikan BP terbaik sekaligus mencerminkan istitoah jamaah menjadi concern bersama pemerintah dan Komisi 8. Dari situ kita semua berusaha untuk melakukan serangkaian pembahasan dalam rangka melakukan efisiensi dalam pengelolaan BPIH. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia,
Kami juga bersyukur setelah melalui serangkaian pembahasan ada sejumlah efisiensi yang disepakati. Dan alhamdulillah nilai kurs dolar dan rial disepakati ada penurunan. Meski secara kuantitas layanan catering berkurang, kami tentu berkomitmen untuk memberikan kualitas makanan yang terbaik bagi jamaah haji. Program yang tidak menjadi prioritas kami tunda pelaksanaannya demi efisiensi anggaran dan untuk memberikan BPIH terbaik bagi jemaah. Akhirnya BPIH 1444 Hijriah atau 2023 Masehi yang telah disepakati ini selanjutnya akan diusulkan kepada Presiden untuk kemudian diterbitkan keputusan Presiden tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terkait penggunaan nilai manfaat yang masih cukup besar, saya mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji untuk melakukan optimalisasi pengelolaan dana haji pada tahun-tahun yang akan datang. Langkah progresif BPKH sangat diperlukan untuk memastikan dana nilai manfaat yang juga menjadi hak lebih dari 5 juta jamaah haji yang masih mengantri bisa terus berkesinambungan dan bisa digunakan oleh mereka pada saat keberangkatannya nanti. Kesinambungan nilai manfaat perlu menjadi perhatian kita bersama. Penyelenggaraan haji akan terus berlangsung di masa-masa yang akan datang. Ada lebih 5 juta jamaah yang mengantri yang juga berhak atas nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal mereka. Dan pada saat ini kemampuan BPKH mengalokasikan nilai manfaat maksimal hanya 7,1 triliun rupiah. Kita semua beruntung BPKH punya saldo 15 triliun hasil pengelolaan tahun 2020 dan 2021 saat tidak ada penyelenggaraan ibadah haji. Pada tahun 2022, saldo itu sudah digunakan untuk menutup pembayaran kenaikan biaya masyair dan kekurangan lainnya hingga hampir 2 triliun, dan tahun ini saldo yang ada juga terambil hampir 2 triliun. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama. BPKH harus lebih produktif. Jika skema defisit 2 triliun per tahun ini terus berjalan, maka saldo BPKH bisa habis dalam 5 tahun ke depan. Inilah pentingnya mulai memperhatikan keberadilan dan keberlanjutan nilai manfaat. Sebab anggaran nilai manfaat sekali lagi juga menjadi... Ya, pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati angka biaya haji tahun 2023 naik menjadi Rp49.812.000 sesuai yang tadi disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia di Komisi 8 DPR RI. Dan usai jeda kami akan membahas vonis Richard Eliezer yang disebut cukup ringan dan bagaimana memaknai vonis ini. Kami akan segera kembali dengan diskusinya bersama dengan sejumlah narasumber termasuk kuasa hukum dari Richard Eliezer. Tetap bersama kami di MNC News Prime. Siapa aja ini? Di angkasa melulu. Iya gitu kan, di angkasa melulu gitu. Roni Talapesi, selamat malam.
Selamat Ya, malam. Di jalan Reinhard, nggak apa-apa Bang ya. studio, terima kasih Oke. sudah menunggu dan bersedia live dengan kami, Bang Roni. Makasih. Bang Antonius ya, selamat malam. Selamat malam. Dan Di studio ada, siapa? Mbak Fani ya? Reinhard ini, Oh ya, nanti Bang Reinhard ya. siap. Oke, makasih Bang Reinhard.